rasanya. Bisa mi? Nanti nu potong biar. Mulai makanan. Mulai makanan. Onke maki semua. Oke maki semua. Coba sedikit. Halo. Masih buku nama nak materi. Yang kemerdekaan belum terkonfirmasi di Jakarta. Yang kemerdekaan Selfie terima kita dulu ini belum masuk. Astaga. Mulai mana? Jam berapa nih? Bilang kalau ganti materi nah. Bilang kok kalau ganti materi. Misalnya saya ini bacakan tuh sebelum namaku. Nah, Ini saya atur bilang materi Ini saya selanjutnya. atur dia sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Teman-teman teman-teman yang ada di room kelas ini. Kita panjatkan puji syukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 yang dari saya Selvi sebagai moderator, Nurul Hasanah sebagai presentator pertama, Syahid Mauladi sebagai presentator kedua, Emil Adi Nugraha sebagai presentator ketiga, Syaifullah sebagai presentator keempat, dan terakhir Rustam sebagai presentator kelima. Adapun materi yang kami bawakan hari ini yang berjudul tentang psikologi dalam olahraga. Untuk kelanjutan tentang materi kami, saya persilahkan kepada presentator pertama, yaitu Nur Hasanah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun materi pertama yaitu minta tolong dulu yang pegang laptop untuk ditampilkan. Minta tolong yang pegang laptop. Materi pertamanya tolong ditampilkan. Nah, yang pertama yaitu psikologi dalam olahraga. Psikologi berbicara tentang psikologi, berarti kita berbicara tentang perilaku seseorang. Psikologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari mental dan perilaku manusia. Nah, jika dihubungkan dengan olahraga, maka akan mencangkup perilaku yang diperlihatkan seseorang ketika sedang berolahraga. Disebut dengan penampilan atau performance. Dalam berolahraga dengan psikologi yang baik, maka menghasilkan performance yang baik juga. Pada hakikatnya, psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga memiliki faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap atlet maupun dipengaruhi dari penampilannya. Okay, next. Okay, next. Nah, secara besar kegiatannya adalah yang pertama mempelajari bagaimana faktor psikologi mempengaruhi penampilan fisik seseorang, kemudian yang kedua memahami bagaimana keterlibatan seseorang dalam berolahraga mempengaruhi perkembangan kesehatan dan kesejahteraan psikisnya.
Nah, kemudian jika dihubungkan dengan olahraga prestasi, ini juga dapat menunjukkan bahwa penampilan seorang atlet dipengaruhi sebagai faktor psikologi, baik pengaruhnya positif dalam arti penampilannya baik maupun penampilannya buruk. Ini adalah faktor psikologi yang sering disebut faktor psikis atau faktor mental. Next. Nah, faktor psikis ini dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yang bersifat langsung yaitu ketegangan emosi yang berlebihan sehingga mempengaruhi seluruh penampilan atlet dalam melakukan gerakan pada latihan. Sedangkan yang tidak langsung berkaitan dengan penampilan atlet atau yang disebut dengan faktor non teknis. Contohnya yaitu sebelum masuk ke arena pertandingan terjadi pertengkaran yang menegangkan aspek emosinya. Saat bertanding, otomatis kondisi emosi ini emosinya ini tidak terkontrol. Nah, kemudian ini akan berpengaruh negatif terhadap penampilan seorang atlet. Oke, next. Nah, kemudian adapun beberapa gejala aspek atau aspek yang dikemukakan oleh Cooper yang dapat mempengaruhi pada diri atlet. Yang pertama, kemantapan emosi, di mana kemantapan emosi ini sangat berpengaruh bagi atlet, karena jika emosinya tidak terkontrol, otomatis ini akan mempengaruhi seorang atlet jika sudah berada di dalam lapangan. Kemudian yang kedua, keuletan. Yang ketiga, motivasi atau semangat. Nah, motivasi dan semangat ini selain dari diri seorang atlet juga membutuhkan motivasi dan semangat dari luar. Contohnya dari pelatih, orang tua maupun orang yang spesial bagi diri seorang atlet tersebut. Kemudian yang keempat, disiplin. Disiplin ini merupakan awal dari sebuah pengaruh. Karena apa? Jika seorang atlet tidak disiplin, otomatis semuanya akan hancur mulai dari awal latihannya. Kemudian percaya diri. Percaya diri ini juga sangat dibutuhkan. Karena apa? Jika seorang atlet tidak percaya diri, kemudian ini otomatis saat bertanding ia grogi dan itu akan mempengaruhi dirinya sendiri. Kemudian keterbukaan dan yang ketujuh kecerdasan. Oke, next. Tunggu, sabar. Sami? Belum. Warah sampai kuna? Oke, terima kasih kepada presentator pertama yaitu Nur Hasanah. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua yaitu Syahid Mauladi. Kenapa enggak mau Syahid? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Pemilihan atlet. Seorang atlet adalah individu yang memiliki keunikan tersendiri. Ia memiliki bakat tersendiri, pola perilaku dan kepribadian tersendiri, serta latar belakang kehidupan yang mempengaruhi secara spesifik pada dirinya. Sekalipun dalam beberapa cabang olahraga atlet harus melakukan secara kelompok atau beregu. Pertimbangan bahwa seorang atlet sebagai individu yang unik perlu tetap dijadikan landasan pemikiran. Karena misalnya di dalam olahraga beregu, kemampuan adaptif individu untuk melakukan kerjasama kelompok sangat menentukan perannya kelak di dalam kelompoknya. Sesuatu hal yang mustahil untuk menyamarkan kemampuan atlet satu dengan lainnya karena setiap individu memiliki bakat masing-masing.
Bakat yang dimiliki atlet secara individual inilah yang sesungguhnya layak untuk memperoleh perhatian secara khusus agar ia dapat memanfaatkan potensi-potensinya yang ada secara maksimal. Namun demikian, keunikan individu seorang atlet seringkali disalahartikan sebagai perilaku menyimpang. Sebagai contoh, Peyton Jones ex Pro menggunakan perilaku marahnya untuk membangkitkan semangatnya. Namun, bagi mereka yang tidak memahami hal ini, menganggap MC Andrew memiliki kecenderungan pemarah. Masalahnya adalah mungkin perilaku marahnya dapat mengganggu lawan tandingnya, sehingga hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang kurang sportif untuk menjatuhkan mental lawan tandingnya. Hal-hal seperti inilah yang perlu dipahami oleh para pembina dalam membina para atletnya. Karena justru keunikan mereka lah yang membuat mereka mampu memprestasi puncak. Sedangkan mereka yang tergolong normal memang hanya memiliki prestasi normal-normal biasa saja. C. Prosedur latihan. Untuk mencapai prestasi maksimal yang diharapkan, seorang atlet atau tim olahraga diperlukan perencanaan dan pemrograman latihan. Kegiatan latihan harus disusun perencanaan dan pelaksanaannya dalam suatu program latihan. Program latihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, dalam program latihan masih terbagi lagi menjadi 4 siklus. Program latihan yaitu program latihan tahunan, microcycle. Program latihan bulanan, mesocycle. Program latihan mingguan, microcycle. Dan program latihan harian, myocycle. Setiap program latihan dibagi dalam periodisasi dan latihan periodisasi. 3. Latihan adalah proses pentahapan program latihan tahunan dengan membagi menjadi beberapa tahap latihan yang lebih kecil. Tahapan latihan terbagi atas 3, yaitu yaitu persiapan, Mana Syed? Slide-nya mana sebelumnya? 11. yang ketiga, rencana latihan. Istilah perencanaan dan pemrograman sering digunakan secara bergantian, bahkan kadang-kadang dianggap dua istilah tersebut adalah sinonim. Untuk membedakan istilah dan agar mudah memahami dua istilah tersebut, berikut ini perlu pembatasan istilah. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan latihan secara terperinci dan sistematis dan dirancang pada awal kegiatan untuk mengantarkan atlet atau tim olahraga dalam usaha mencapai prestasi maksimal efektif mungkin. Selanjutnya, program. Latihan adalah bagian dari rencana kegiatan latihan secara khusus yang disusun sesuai masalah-masalah kepelatihan serta harus memiliki pengalaman yang luas dalam bidangnya. Selain itu, dalam membuat perencanaan program latihan, pelatih yang harus mengacu pada hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan metodologi pelatihan yang benar. Bagi seorang pelatih, program latihan sangat bermanfaat dalam melakukan tugasnya sebagai pedoman kegiatan yang terorganisasi dalam untuk mencapai prestasi. Selanjutnya, manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Puncak. 2. Sebagai faktor penghindar dari kebetulan dalam mencapai prestasi prima. 3. Efektif dan efisien dalam menggunakan waktu, dana, dan tenaga untuk mencapai tujuan.
Empat, untuk mengetahui hambatan-hambatan dengan cepat dan menghindarkan dari pemborosan waktu dan tenaga. 5. Untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 6. Sebagai kontrol apakah target yang telah ditentukan sudah tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan dan menyusun program latihan adalah sebagai berikut. 1. Potensi atlet. Meliputi bakat yang dimiliki atlet, usia atlet, umur atlet, umur latihan, kesehatan, dan kesegaran jasmani. 2. Tujuan atau sasaran latihan. 3. Metode latihan. 4. Sarana dan prasarana latihan. 5. Keuangan. 6. Waktu yang tersedia. Perencanaan latihan dibagi atas beberapa tahapan latihan. Tahapan ini merupakan pembagian-pembagian yang terorganisasi secara teratur. Program latihan tersebut dapat dirancang dalam 3 tahapan, yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Program latihan jangka panjang waktunya antara 5 sampai 12 tahun. Program latihan jangka menengah waktunya antara 2 sampai 4 tahun. Sedangkan program latihan jangka pendek waktunya selama 1 tahun. Selanjutnya adalah untuk mencapai prestasi yang semaksimal mungkin diperlukan waktu latihan yang relatif lama. Maka perlu disusun rencana latihan jangka panjang sebagai rencana induk adalah rencana yang disusun untuk jangka waktu beberapa tahun yang menjamin kontinuitas dan progresivitas dalam tujuan. Rencana jangka panjang adalah menyiapkan atlet mencapai kondisi puncak dalam kurun waktu tertentu dan relatif lama untuk memperoleh prestasi maksimal. Untuk menentukan waktu lama waktu rencana latihan jangka panjang perlu diperhatikan pertama, motivasi. Motivasi dapat dilihat sebagai suatu proses dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai usaha dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang kuat menunjukkan bahwa dalam diri orang tersebut tertanam dorongan kuat untuk dapat melakukan sesuatu. Prestasi atlet merupakan hasil penambahan antara latihan dan motivasi atlet, sehingga motivasi ini dipandang penting dalam mencapai tujuan, yaitu atlet berprestasi maksimal. Tanpa motivasi, tidak akan ada prestasi yang muncul seperti yang dinyatakan oleh Petty melalui penelitian mengenai kecemasan dan motivasi terhadap prestasi olahraga. Untuk menunjukkan bahwa tingkat kecemasan rendah dan motivasi tinggi menghasilkan penampilan olahraga yang meningkat. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah keadaan mental yang ditandai oleh perasaan yang kuat dan diikuti ekspresi motorik yang berhubungan dengan suatu objek atau situasi eksternal. Tingkat emosi seseorang atlet akan berubah dari waktu ke waktu dan sangat tergantung terhadap tekanan mental yang dihadapi atlet pada saat itu. James River mengungkapkan bahwa emosi ditandai adanya perasaan yang kuat, biasanya merupakan dorongan terhadap bentuk-bentuk tingkah laku tertentu. Apabila atlet terganggu dengan hebat akan mempengaruhi fungsi intelektualnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap penampilan atlet. Terima keluar, Kak. Tunggu dulu, keluar, Kak. Udah mulai. Keluar, Kak. Oke, terima, Kak. Mulai, lanjut dulu, Kak. Keluar ke selfie. Masuk. Ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih kepada presentator Saidi. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator Emil Adinugraha untuk membawakan materinya.
Tunggu teman lagi azan di sini, tunggu selesai azan dulu. Oke, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan seseorang atlet dalam olahraga sangat dibutuhkan, utamanya pada cabang olahraga yang memerlukan keterampilan teknik tinggi, taktik dan strategi bermain yang kompleks. Aspek kecerdasan mempunyai kadar yang berbeda-beda antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga lainnya. Seperti cabang olahraga bola voli, sepak bola, sepak takraw, dan bola basket membutuhkan kecerdasan lebih banyak dibandingkan banyak olahraga gulat, dan sebagainya. Kecerdasan yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan seorang atlet untuk mengatasi problema yang dihadapi. Kepada Emil Bisa ditambah suaranya karena kamu direkam layar ini. Kebetulan rusak speakerku. Jadi agak kecil kedengarannya. Oh iya, lanjut Maci. Yang penting bisa kedengaran. Atlet yang memiliki kecerdasan tinggi akan lebih mudah dan cepat menemukan solusi mengatasi problema yang terjadi dalam latihan dan pertandingan dibandingkan atlet yang memiliki tingkat kecerdasan rendah. Oke, baik, selanjutnya B. Psikologi olahraga. A. Psikologi perkembangan. Ada dua istilah yang kiranya perlu kita berikan pengertian sebelum kita memberikan batasan mengenai psikologi olahraga. Pertama, istilah psikologi, dan kedua, istilah olahraga. Secara sederhana, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini bisa berarti sesuatu yang nampak seperti berjalan dan berlari. Di samping itu juga bisa berarti sesuatu yang tidak nampak seperti berperasaan dan berpikir. Sementara itu, olahraga adalah segala aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Aktivitas fisik tersebut bisa berorientasi pada pendidikan, bisa berorientasi pada dan bisa juga berorientasi pada rekreasi. Selanjutnya, muncul suatu penyayaan apa yang dimaksud dengan psikologi olahraga. Robert Ensinger, seorang tokoh psikologi olahraga, menyatakan, "Sport psychology is the science of psychology applied to the athlete and athletic situation." Dari pengertian Singer tersebut dapat diartikan bahwa psikologi olahraga adalah suatu bidang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks olahraga. Misalnya, bagaimana kepribadian terhadap penampilan atlet, bagaimana stres mempengaruhi tingkah laku atlet menjelang pertandingan, dan olahraga mempengaruhi tingkah individu yang bersangkutan. Memperhatikan pengertian psikologi olahraga di atas, maka sesungguhnya tujuan pokok psikologi olahraga adalah, yang pertama, mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi mempengaruhi penampilan. Yang kedua, memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga mempengaruhi perkembangan individu termasuk kesehatan dan kesejahteraan hidupnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada Emil Abraham. Selanjutnya saya persilakan kepada Saifullah. Baik, saya akan melanjutkan materinya. B. Belajar. Untuk dapat meraih prestasi tinggi dalam olahraga atau untuk menguasai keterampilan tertentu dalam olahraga bukan terjadi secara sekejap, melainkan melalui proses dan tahapan secara langsung dalam kurun waktu tertentu. Kondisi yang demikian itulah yang kemudian disebut dengan proses pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan dari tingkah laku
akibat pengalaman. Tingkah laku bisa berarti sesuatu yang tampak seperti berjalan, berlari, berenang, melakukan shooting, pun juga bisa berarti sesuatu yang tidak tampak seperti berpikir, bersikap, dan berperasaan. Adapun pengalaman bisa berbentuk membaca, mendengarkan, melihat, melakukan baik secara mandiri maupun bersama orang lain. Pembelajaran pada dasarnya adalah upaya perkembangan potensi yang dimiliki anak menjadi sesuatu yang aktual. Ketika seseorang dilahirkan sudah mempunyai kerangka sejak mana suatu potensi berkembang dan diperkembangkan, artinya tidak bisa memaksa individu untuk menjadi atlet berpartisipasi manakala yang bersangkutan tidak memiliki potensi menjadi atlet. Proses belajar dapat berlangsung secara pasif maupun aktif. Belajar pasif terjadi apabila individu sekedar bereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Sementara belajar aktif terjadi apabila individu tidak hanya bereaksi ketika ada stimulus. Sesuatu yang diperoleh dari proses belajar bersifat relatif menetap. Artinya, sesuatu tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, tidak berarti tidak bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Seseorang yang berlatih bulu tangkis, apabila keterampilan bulu tangkisnya tidak pernah digunakan, mungkin sekali keterampilannya akan menurun atau bahkan bisa hilang. Belajar juga akan efektif bila terjadi ketika fungsi-fungsi psikis dan fisiologis masih optimal. Artinya, faktor usia ikut mempengaruhi bagaimana seseorang dapat belajar dengan baik. Semakin tua usia seseorang, maka semakin sulit untuk melakukan proses belajar. Mengingat semakin bertambahnya usia, fungsi-fungsi tubuh juga semakin menurun. Cek psikologi kepribadian. Penelitian mengenai hubungan yang selang kepribadian dengan penampilan dalam olahraga sudah jumlah diterapkan. Studi tersebut muncul semenjak tahun 1960 yang menyebabkan timbulnya sport personologi atau ilmu mengenai kepribadian dalam kaitannya dengan olahraga. Aspek kepribadian yang cukup dominan dalam penampilan atlet ialah motivasi, emosi, dan kognisi. Ada sejumlah bidang kajian yang dapat dilakukan dalam psikologi olahraga, salah satunya yaitu psikologi kepribadian. Psikologi yang pertama itu penyesuaian diri, yaitu artinya individu berkembang dalam ruang yang vakum, yang steril dari lingkungan. Dibutuhkan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan di mana individu berada. Yang kedua, konsep diri, yaitu bagaimana individu bertindak, salah satunya dipengaruhi oleh gambaran individu terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, motivasi, persisten dan usaha. Untuk dapat berhasil dalam mencapai sesuatu, tidak cukup hanya berdasarkan diri pada faktor bawaan yang dimiliki dalam pengalaman yang diperoleh, tetapi juga dibutuhkan spirit dan energi yang optimal dari individu. Ada dinamika kelompok, yaitu sebagai makhluk sosial, individu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan individu lain. Ketika individu bergabung dengan individu lain dan membentuk sebuah kelompok, maka akan terjadi dinamika sebagai akibat dari bertemunya berbagai macam karakteristik individu. Lanjut, persaingan dan kerjasama. Keberadaan individu bersama individu yang lain bisa dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan, bisa juga dalam bentuk persaingan untuk memperoleh. Yang ketiga itu kepemimpinan dan manajemen. Ketika sekelompok individu ada dan bersama mencapai tujuan tertentu, maka diperlukan kepemimpinan dan manajemen agar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada pengaruh penonton. Sebuah pertandingan atau kejuaraan olahraga tidak dapat dipisahkan dari peran penonton. Keberadaan penonton dapat bersifat konstruktif, namun bisa juga bersifat kontraproduktif. Yang terakhir ada komunikasi sebagai besar proses interaksi. Pelatih, atlet, guru juga merupakan komunikasi. Komunikasi bisa bersifat verbal dan non-verbal. Baik, saya kembalikan kepada pemateri, moderator. Oke, terima kasih kepada Syaifullah. Saya persilahkan kepada Rustam sebagai pemateri terakhir. Iya, baca materi ini Rustam. Baik, kemudian berikut yaitu psikometri.
psikometrik adalah bidang yang berkaitan dengan teori dan teknik dalam pengukuran pendidikan dan psikologis, mencakup pengukuran pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Kemudian bidang ini terutama mempelajari perbedaan antar individu dan antar kelompok, sedangkan pendapat lain mengenai psikometrik adalah bentuk kemampuan psikis yang agak berbeda dengan kemampuan psikis lainnya, terutama kemampuan melihat objek dengan menggunakan suatu benda tertentu. Ada sejumlah bidang kajian yang dapat dilakukan dalam psikologi olahraga, salah satunya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses mendapat data dengan menggunakan instrumen tertentu. Instrumen dapat berbentuk tes seperti inteligensi, dapat juga berbentuk non-tes seperti kuesioner atau angket. Kemudian perbedaan individual. Tak ada dua individu yang persis sama, sungguh pun berasal dari lingkungan yang sama dan memiliki pengalaman yang sama. Perbedaan individual selalu saja muncul dan perlu menjadi perhatian. Kemudian perbedaan juga dapat dilihat dari dimensi kelompok. Keberadaan individu pada satu tempat dan berlangsung lama akan membentuk common ground, persamaan yang sama dalam beberapa hal. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar penjelasan tentang psikologi dalam olahraga. Dari kelima presentator, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini, saya akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait tentang psikologi olahraga. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian, saya buka sesi pertanyaan. Minimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, saya. Oke, saya persilakan kepada saya Pudin akan mengajukan pertanyaannya. Saya juga. Tulis dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, kedengaran suaraku? Iya, kedengaran. Bagaimana cara untuk membuat seorang atlet kembali mendapatkan kepercayaan dirinya, sedangkan atlet tersebut sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil? Apa yang akan dilakukan jika hal tersebut terjadi? Coba diulang. Sebentar tarik suara tak. Bagaimana cara untuk membuat seorang atlet kembali mendapatkan kepercayaan dirinya, sedangkan atlet tersebut membuat seorang atlet kembali mendapatkan kepercayaan dirinya, sedangkan atlet tersebut sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil? Apa yang akan Anda lakukan jika hal tersebut terjadi? Sedangkan atlet tersebut sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Tabe, Sedangkan atlet tersebut sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Apa yang akan Anda lakukan jika hal tersebut terjadi? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, saya persilakan kepada peserta berikutnya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya. Saya. Oke, saya persilakan kepada Inca mengajukan pertanyaannya. Ya, tabe dulu Hardin, matikan Mikrofon Hardin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Coba kita dulu lihat yang di Anuka. Yang bagaimana? Yang di peta. Yang bagian program. Bagian mana? Ada yang poin pertama perencanaan, yang kedua itu prosedur. Oh iya. Tunggu maki.
Yang program itu latihan adalah bagian dari rencana kegiatan latihan secara khusus yang disusun sesuai Iya, pertanyaannya. maka tahu masalah-masalah apa itu kan ada di sini sesuai dengan masalah-masalah kepelatihan. Coba jelaskan masalah-masalah kepelatihan macam apa itu. Oh iya. Bertanya. Oke. Masih ada satu yang ingin mengajukan kesempatan yang ingin menjawab pertanyaannya. Oke, saya persilakan kepada Supriya agar mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya untuk kelompok 2, kelompok 1, menurut Anda apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi kepribadian dari seorang atlet? Sekian. Bisa mempengaruhi Kepribadian Oh iya. Oke. Itulah tadi pertanyaan dari peserta yang berada di dalam ini. Berikan kami beberapa menit untuk mencari jawaban peserta. Terima kasih. Mencari jawaban coba. Pembak sekali kalau mencari jawaban. Apa tadi sebenarnya? Faktor lingkungan yang dapat. Ini jangan aku tulis di situ Ini foto. Cari buku jawaban. Ini mau dijawab Rekam suara kok dari tadi tubuhku semua. Jawab pertanyaannya Cina. Kau semua lebih beres. Kasih modul yang jawab. Saya persilahkan kepada Nur Hasanah agar menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Hasraira Poding. Dipersilahkan kepada Nurul Hasanah. Baik, terima kasih kembali kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hasraira Poding, di mana jawabannya yang pertama yaitu kita terlebih dahulu kita harus berpikir positif. Kemudian ingat kesuksesan yang pernah dicapai sebelumnya. Kemudian lakukan hal-hal positif yang dapat membuat hati Anda senang. Dan yang paling penting yaitu jika kita seorang atlet ini berada di lapangan, usahakan keluar dari lapangan dulu, kemudian cari lingkungan positif yang akan mendukung Anda dan atau memotivasi Anda. Contohnya dari pelatih Anda sendiri. Nah, mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nurul Hasanah atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Hasraira Poding. Bagaimana? Apakah menerima jawaban dari kelompok kami atau ingin menanggapi lagi? Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin jawabannya bisa saya terima. Oke, terima kasih kepada Hasraira Poding. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari Supriya. Apakah faktor lingkungan bisa mempengaruhi kepribadian atlet? Saya berikan kepada Syaifullah agar menjawab pertanyaan dari Supriya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Supriya.
Apakah faktor lingkungan bisa mempengaruhi kepribadian atlet? Menurut saya sangat bisa. Seperti contohnya itu ketika atlet berada pada lingkungan sesama atlet, pasti kepribadian atlet tersebut bisa terpengaruhi oleh rekan-rekannya. Seperti misalnya ketika atlet tersebut sering latihan karena ditemani oleh teman-teman atlet lainnya. Berbeda kalau dia bergaul dengan teman-temannya yang bukan atlet. Seperti yang contohnya seperti merokok atau suka keluar-keluar malam, keluar tidak jelas, itu sangat mempengaruhi kepribadiannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Syaifullah. Saya kembalikan kepada Sukri ya. Apakah menerima jawaban dari kami atau ingin menanggapi? Terima kasih. Ya, saya rasa jawabannya cukup. Oke, terima kasih kepada Sukriya. Kemudian pertanyaan dari Ince itu masalah-masalah kepelatihan. Saya persilakan kepada Emil Adi Nugraha. Terima kasih. Bagaimana Emil? Emil? Masuk di sini karena jelek ini kodongnya. Oh iya. Jadi di sini kali jelek jaringan itu. Rustam. Colokan dulu masih di bawah. Colokan. Mau kaca sapa. Jadi menjaga masalah. Colokin ini pas Rustam. Masalah kepelatihan. Mana pertanyaannya? Oke, kepada Inca, beri kami beberapa menit untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Yes. Materinya tuh Emil nah. Menit kita dikasih yang waktu untuk masalah kepelatihan. Prosedurnya atau apanya? Oke, saya ingin memperjelas pertanyaan dari Inca. Ini masalah prosedur latihannya atau bagaimana ya? Iya, masalah kepelatihan itu yang sesuai sama teks yang ada di atas. Coba buka KBM di sini di layar Pak. Oh iya. Kemudian, iya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya sebagai moderator. Ingin juga menjawab pertanyaan dari Inca. Apakah bisa? Bisa karena kau. Oke. Saya persilahkan kepada. Oke, pertanyaannya itu masalah kepelatihan. Jawabannya itu ada masalah kepelatihan. Pertama yaitu ketika kita mengubah program dari pelatih. Contohnya, hari ini dalam atletik garis lari 10 kilo, tapi kita mengubahnya menjadi lari 5 kilo. Itu adalah sebuah masalah. Kemudian ketika kita tidak disiplin dalam berlatih, semisal kita dituntut untuk latihan 2 kali dalam sehari, tapi kita hanya latihan dalam sehari. Dan masalah terakhir itu ketika kita tidak memenuhi program latihan dari pelatih kita sendiri.
Itu saja. Saya persilahkan kepada Ince, apakah menerima jawaban dari saya atau bagaimana? Yang itu tadi yang kita bilang yang lari ke 10 kilo, tapi berapa kilo aja kita bisa semisal pagi ini dikasih program 10 kilo, tapi saya mengubahnya menjadi 5 kilo, dan itu suatu masalah dalam program karena kita telah mengubah program atau prosedur latihan dalam prosedur latihan yang telah diberikan oleh pelatih. Oh, berarti nggak masuk masalahnya tuh kalau misal diubah itu masalah tak kenapa langsung diubah ke 8 kilo begitu, tidak sesuai dengan prosedur yang telah diprogramkan sama pelatih tak. Masalahnya kenapa langsung diubah? Karena seperti itu. Jadi karena terkadang ada suatu hal yang tidak diduga seperti kita cedera dalam berlatih, tapi kita tidak memberitahu pelatih bahwa kita cedera. Jadi kita semaunya saja ubah program atau semampunya mengubah program begitu. Seperti kita kayak nggak disiplin kayak begitu. Bagaimana Ince? Apakah ada tanggapan lagi atau ingin memperbaiki jawaban dari saya? Itu gini maksudku, kenapa masalah atau masalah maksudnya kalau misal disuruh ke program di 10 kilo, tapi kita dikasih 8 kilo. Masalah tak kenapa langsung dikasih turun? Maksudku kalau misal tidak sanggup atau apa begitu. Masalah-masalah Oke. Contohnya yaitu kenapa kita mengubah program dari pelatih, semisal malamnya itu kita begadang. Begadang terus kita tidak dapat memprogram latihan dari pelatih. Itu masalahnya. Salah satu masalah dari itu. Ya, itu. Oh iya. Berarti masalah-masalah seperti itu dia. Iya. Makasih kelompok 1. Oh iya, sama-sama. Jadi baiklah teman-teman semua. Demikianlah hasil diskusi tentang psikologi olahraga. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Buka kamu ntar dikirim. Sabar. Jadi adapun kesimpulannya itu psikologi ilmu yaitu yang mempelajari tentang perilaku seseorang. Psikologi juga disebut sebagai disiplin ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku manusia. Jika dihubungkan dengan olahraga, maka akan mencakup perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang ketika sedang berolahraga. Atau disebut dengan penampilan atau performa dalam berolahraga. Dengan psikologi yang baik maka akan menghasilkan performa yang baik juga. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf atas perhatiannya apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.